Pas lagi jadi imam, biasa pas jadi imam baca sengaja dipanjang-panjangin ya, dimerdu-merduin, padahal giliran sholat sendiri di rumah kuliah kulhu gitu misalnya. Insya Allah ya. Karena kalau misalkan pas lagi sholat imamin jemaah, asyams lah 15 ayat. Pas sendirian ya lebih panjang, sok al-takwir ya anaba ya abasa, enggak ya. Pas imamin anaba ya. Ya pas sendirian di rumah sok mangga al-baqarah sekalian atau juz 1 lah minimal. Sholat sunnahnya Nabi ya, sholat tahajudnya Nabi ya. Beberapa riwayat memang salah satu yang paling luar biasanya, Nabi itu satu rakaatnya Al-Baqarah selesai, lanjutin An-Nisa dulu, baru lanjut Ali Imran. Lumayan Bu, 5 juz lebih ya, 100 halaman lebih gitu ya. Atau sependek-pendeknya sholat sunnahnya Nabi, satu rakaatnya itu baca 100 ayat surat Al-Baqarah. 100 ayat surat Al-Baqarah, nggak nyampe 1 juz sih, karena juz 1 itu Al-Fatihah ditambah dari alif lam mim sampai ayat 141 ya, sampai ayat 141 betul 1 juz. Juz 2 nya 142 sampai 252, juz 3 nya 253 sampai Ali Imran-nya ayat 93 sih saya ya, koreksi kalau saya salah ya. Tapi gitu dia, insya Allah ya. Nggak tahu mana yang diterima. Yuk, nyampe ini kita di bulan Ramadan. Riwayat itu tadi sampai kepada kita mimpinya Toha, Bismillah ya Allah, mau keterima nih ibadah. Dan gimana lagi cara nyusul orang yang mati syahid pahalanya. Tapi Allah sampai kita di bulan Ramadan. Hanjakal kalau nggak ibadah benar-benar ya. Ya, lebar. Ya Allah. Terutama kalau pengen benar-benar keterima, nah ini dia, izin mengulang ini ya. Ini udah diposting sebelum, dan kalau nggak salah yang paling banyak ditonton. Ini bercerita Hadi mengingatkan kalau ada yang bangun terjaga di malam hari. Terjaga itu nanti artinya berarti bisa jadi dia begadang Pak ya, belum tidur. Atau tidur terus kebangun, entah pengen kencing, entah digigit nyamuk, entah kebangun anak-anak pada teriak sahur-sahur gitu ya. Nah kan ini kan Ramadan lebih gampang bangun malamnya, lebih gampang bangun sebelum subuhnya, gara-gara sahur. Yuk jangan makan doang tidur lagi, ya. Tapi sebagaimana yang Nabi sampaikan ini, dia terjaga di malam hari, lalu ia duduk dan membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang ini tidak ditambahkan yuhyi wa yumiit ya. Jadi langsung diriwayatkan ini. Setelah wa huwa ala kulli syai'in qadir tambahkan alhamdulillah dulu. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tambah wala haula wala quwwata illa billah. Ditutup dengan Allahumma gfirli. Hai Allah ampuni aku. Ya. Dari 6 kutubus sittah, kitab sahih yang 6, Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmizi, Ibnu Majah. Hanya Imam Muslim yang tidak meriwayatkan ini. Jadi 5 imam yang lain meriwayatkan ini. Jadi mutawatir, sahih. Terus emang kenapa kok kalau udah baca itu, kata Nabi, kalau dia berdoa akan dikabul. Sok maka yang punya doa ya, yang punya hutang, yang punya hajat, yang menanti keturunan, yang menanti jodoh, maka ya. Kalau dia bertobat akan diampuni. Nah ini juga maka ya. Sebetulnya walaupun di luar bulan Ramadan pun ini sebetulnya bisa ya, cuman nggak cuma di bulan Ramadan aja, cuman kan lebar Ramadan udah kepalang sekalian sahur. Kalau di bulan lain kan kita lebih susah bangun sahur, ya. Kadang bangun tapi nonton Liga Champions, nonton bola, insya Allah. Yang paling terakhir yang paling keren, jika dia mengambil wudhu dan sholat, maka sholatnya akan diterima. Simpian. Kok sekali lagi apa pentingnya sholatnya diterima? Nih.
Manusia itu kita berbuat 1000 kebaikan, 1000 kebaikan kita bisa hilang gara-gara satu kesalahan kita. Ingat kalau misalkan ada ibu-ibu lagi ngambek, Papa mah nggak pernah peduli sama aku. Seolah-olah ibu teh disiksa bertahun-tahun ya. Gitu nggak Bu? Nggak lah ya, sini mah banyak bersyukur insya Allah. Tapi kalau Allah 1000 kesalahan kita, Allah punya hak mengampuni 1000 lainnya ketika ada satu aja amalan yang Allah ridho. Ya, itu kalau Allah. Mata atau kalau misalkan bukan karena maha penyayangnya Allah, nggak akan ada tuh riwayat seorang wanita itu nasusila yang memberi minum seekor anjing terus diampuni. Nggak mungkin ada riwayat kayak gitu. Nah kalau mau timbang-timbangan dosa mah itu udah beratan mana ya. Tapi Allah punya hak mengabaikan itu semua ketika Allah ridho dengan amalan hamba ini ya. Kapan kok supaya Allah makin ridho menerima amalan tersebut? Kalau karya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ya, di dalam kitab Al-Hikam, justru tentu harus yang paling ikhlas ya, paling ikhlas. Cuman kadang gimana caranya paling mudah biar kita ikhlas? Biasanya justru yang kita ikhlas tuh amalannya kecil-kecil ya. Amalannya kecil-kecil itu makin gampang kita ikhlasin. Kayak sedekah 2.000 sama 2 miliar perbandingannya jauh ya. Tapi 2.000 mah insya Allah mau kepikir ya. Berarti kan makin kepikiran, makin gak kepikiran makin ikhlas ya. Atau misalkan berangkatin satu jemaah Al-Jais semuanya di umrohin, masya Allah ya. Tapi agung dibangga-banggain terus. Perkenalkan saya Fulan yang telah memberangkatkan kalian umroh. Disebut ya gitu ya. Insya Allah. Sampai dulu ada parodinya tuh, yang film yang di menjelang buka. Setiap kali disedekah dicatat sama dia. Sedekah 10.000, nanti Allah mesti ganti 700 kali lipat. Orang terlanjur kaya katanya ya. Insya Allah. Ya namanya juga dagelan ya. Tapi masya Allah ya. Amalan itu bisa jadi gede, bisa jadi baik, bisa jadi besar. Allah satu yang paling krusial niatnya ya. Maka di dalam kitabnya Imam Nawawi bab nomor 1-nya itu selalu kebanyakan dari setiap kitabnya adalah hadis yang innama a'malu bin niyat. Di hadis Arba'in Nawawi 42 hadis nomor 1-nya yang itu. Kitab Riyadhus Shalihin hadis nomor 1-nya yang itu. Bab niat. Saya bukan nakut-nakutin ya, ini ngiyatin kita nih. Niat, bicara niat. Ada kitab tafsirnya Imam Al-Qurtubi. Suka dengar nggak tafsir Al-Qurtubi? Pernah dengar mudah-mudahan minimal ya. Imam Qurtubi itu ketika menjelaskan tentang niat, beliau cerita kayak gini. Beliau bilang kayak gini, kalau ada orang toharoh, tahu toharoh? Entah dia mandi wajib atau bersuci wudhu, dengan niatan untuk mendinginkan badannya. Gesma puasa panas ya, bentar lagi zuhur nih, sekalian biar adem, habis ini sekalian sholat. Beneran sholat Bu habis itu dia. Tapi kata Imam Qurtubi sekali lagi ya, kalau ada niatan seperti itu belum cukup untuk amalannya diterima sama Allah. Segitu teh beneran wudu, beneran sholat ya. Kenapa? Karena itu ranahnya ibadah, dan ibadah satu-satunya zat yang layak diibadahi demi Allah, hanya Allah saja. Terus kita campurin ada niatan, baik itu untuk diri sendiri atau untuk siapapun, di situ kita campur. Kata beliau sekali lagi, bisa jadi gak diterima ya. Beliau kasih contoh yang lain. Kalau ada orang puasa sunnah dengan niatan sekalian biar badan sehat, kan kata dokter puasa itu sehat. Beneran puasa, beneran nahan lapar, beneran nahan hawa nafsu, beneran sampai maghrib. Tapi sambil ada niatan pengen sehat, segitu teh yang pengen sehat. Sama kata Imam Al-Qurtubi, belum cukup untuk diterima Allah. Ya. Dan yang paling keselan beliau bilang kayak gini. Ini dalam bahkan dalam bab sholat. Kalau ada orang jadi imam, beliau mengilustrasikan. Lalu imam ini ruku. Kalau ruku kan kita jadi kadang bisa kelihatan ada yang baru datang ya. Masbuk. Terus orang masbuk, orang masih lari masbuk.
Sebetulnya si imam bacanya udah beres, terus dia sengaja ngelama-lamain rukunya biar orang itu sempat masbuk. Ya. Karena kalau dia ikut pas ruku kan orang itu nggak usah ulang rakaat. Ya. Lalu dia sengaja melakukan itu dengan niatan agar saudaranya tidak perlu masbuk, tidak perlu ulang rakaat. Sama kata Imam Al-Qurtubi, bagi beliau itu beliau tidak boleh melakukan, nggak mau melakukan. Ya, walaupun secara fikih boleh. Ya, tapi ini sedang bicara niat nih. Ia sedang menjadi hamba di dalam sholat sedang membungkuk kepada Tuhannya. Lalu diniatkan ada untuk makhluk lain, bukan murni hanya untuk Allah. Bagi beliau nggak berani melakukan itu karena takut nggak diterima oleh Allah. Saya dengar tafsiran ini, ya Allah, berarti amalan saya yang mana yang diterima oleh Allah? Ya Allah, ya Masya Allah. Nggak datang pengajian sekalian hoyong foto jeung si Koko. Aduh, ulah, bener. Niatin bener-bener ngaji aja. Enggak, kan rugi ya. Udah mah capek, panas, bensin, ongkos ya. Udah gitu tinggal keterima kok Allah, merugi nggak sih? Rugi ya tuh. Bukan ada kudu udah lillahi ta'ala.